telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Baik nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk menuntut ilmu syar'i di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa hum yatluna kitaballah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitaballah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya, berusaha untuk mengamalkannya. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka rasa ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala pun bercucuran kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i tadi, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Mendoakan keselamatan-keselamatan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing orang yang menuntut ilmu syar'i tadi di rumah-rumah Allah tadi di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi 'ilman, dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan di dalamnya ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Jalla wa Ala. Dan tentunya ridha Allah, cinta Allah hanya bisa kita dapat, hanya bisa kita raih dengan hanya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti amalan-amalan beliau sebagaimana dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kalau seandainya dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat kembali bagi kita kecuali surganya. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini atau pada pekan ketiga ya, kita akan membahas mengenai tafsir Al-Quran Al-Karim. Membahas mengenai tafsir Al-Quran Al-Karim. Semoga dalam kajian-kajian kita mendapatkan manfaat yang begitu besar di dalamnya. Apalagi pembahasan kita adalah mengenai tafsiran Al-Quran sebagaimana hadis Rasulullah tadi yang telah saya sebutkan. Seperti itu. Dan sekarang kita insyaallah memulainya dari surat Al-Fatihah. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara mengenai tafsiran surat Al-Fatihah, maka sama saja kita lagi ini sedang membahas samudra lautan ilmu yang begitu luas, yang tiada tepinya. Kalau membahas tafsiran surat Al-Fatihah, karena apa? Di dalam surat ini penuh dengan banyak makna, dengan banyak hikmah, petunjuk dan pelajaran bagi kita semua. Seperti itu. Adapun untuk Al-Fatihah ini sendiri, ya,
Al-Fatihah ini sendiri, mengapa surat ini disebut dengan surat Al-Fatihah? Yaitu dikarenakan Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'anul Karim ini dibuka atau dimulai dengan surat Alhamdulillah Rabbil Alamin ini. Maka dia disebut dengan Al-Fatihah, yaitu pembuka. Dan begitu pula nama lain dari surat Al-Fatihah ini, yaitu disebut juga dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Yaitu maksudnya adalah induk Al-Quran. Wah, itu kan seperti tadi kita katakan samudra lautan ilmu, sehingga Al-Fatihah disebut dengan induk Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ummul Quran wa ummul kitab wa sab'u al-mathani. Alhamdulillah, yaitu surat Alhamdulillah, surat Al-Fatihah ini juga disebut dengan Ummul Quran, yaitu induk Al-Quran, wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani. Apa Pak Sab'ul Mathani Pak? 7 ayat yang diulang-ulang. Karena kita ketahui bahwasanya Al-Fatihah ini selalu kita ulang-ulang dalam keseharian kita, dalam sholat kita juga seperti itu. Maka disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Seperti itu. Kemudian tadi dia berkenaan dengan Al-Fatihah ini. Hasan Al-Basri rahimahullah telah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun, telah menyimpan ilmu-ilmu yang berasal dari kitab-kitab terdahulu di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, seperti itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghimpun semua ilmu yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim ini dalam Al-Mufassal, yaitu surat-surat pendeknya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghimpun ilmu-ilmu yang ada di dalam Mufassal tadi di dalam Al-Fatihah. Maka ketika itu kata beliau, barang siapa yang mengetahui tafsiran dari surat Al-Fatihah, itu sama saja dia mengetahui ya ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Kalau dia benar-benar bisa menguasai tafsiran dari Al-Fatihah ini. Pahami Pak? Jelas Pak? Betapa dahsyatnya surat Al-Fatihah ini. Seperti itu yang kita katakan tadi, samudra lautan ilmu. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan mengenai kedudukan surat Al-Fatihah ini. Beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi akhyaris surah fil Qur'an." Maukah aku kabarkan kepada kalian surat yang paling terbaik di dalam Al-Qur'anul Karim? Maka kemudian beliau pun mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Seperti itu kata Rasulullah, maukah aku kabarkan kepada kalian surat yang paling terbaik di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, adapun surat Al-Fatihah ini, ya, surat Al-Fatihah ini termasuk golongan surat Makkiyah atau Madaniyah, Pak? Makkiyah atau Madaniyah, Pak? Makkiyah. Apa artinya Makkiyah, Pak? Turunnya di Makkah. Ada lagi Pak yang mau jelasin? Sebelum hijrah. Itulah yang lebih tepat. Memang ada para ulama yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya Makkiyah adalah ayat atau surat turun di Makkah, tetapi yang lebih tepat adalah Makkiyah
yaitu surat atau ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Karena ada ayat-ayat yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah. Nah, sudah hijrah. Bukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah. Tetapi surat tersebut, walaupun Rasulullah ada di kota Mekah, disebut dengan Madinah. Karena apa tadi? Karena setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Kalau yang tadi Madaniyah ya, kalau Makkiyah sebelum hijrahnya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita masuk permasalahan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk permasalahan Bismillahirrahmanirrahim, nah, apakah dia termasuk bagian dari surat Al-Fatihah ataukah bukan dari bagian surat Al-Fatihah? Tentunya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, kalau kita melihat di mushaf-mushaf kita ngikut lah ya seperti itu. Tetapi ada yang mengatakan bahwasanya dia bagian dari yang bukan bagian dari Al-Fatihah seperti itu. Dan para ulama sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Nah, tetapi hanya sebagai menjadi khazanah ilmu saja. Nah, tidak menjadi ini harus begini, begini dan sebagainya. Tidak. Gitu Pak ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ada para ulama yang mengatakan bahwasanya itu adalah bagian dari Al-Fatihah, ada pula yang mengatakan itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Tetapi tadi saya katakan para ulama tidak terlalu memperselisihkannya. Nah, akan tetapi Bismillahirrahmanirrahim ini yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ingat bahwasanya Bismillah itu sangat dianjurkan dalam setiap amalan-amalan kita. Disunahkan mengucapkan, mengawalinya di setiap amalan-amalan kita. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kulli amrin dzibalin, setiap amalan yang sangat penting, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka amalan tersebut terputus pahalanya, atau bahasanya cacat pahalanya. Nah, makanya kalau kita dapatkan dalam setiap amalan-amalan kita, ya, kita mau keluar rumah ada doanya. Apa Pak bacaannya Pak? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Apalagi Pak? Mau baca Al-Qur'an Al-Karim, baca bismillah. Masuk kamar mandi? Bismillah, ya, bismillah, kemudian baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, dia nggak tahu nih ya. Baca Pak, bismillah, karena ada riwayatnya. Nah, di mana dibaca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Begitu pula berwudu, ya, kita membaca bismillah. Dan bahkan ya, hal yang sebegitu intim saja, ya, kita baca bismillah. Hafal Pak doanya Pak? Nggak hafal nih, jangan-jangan. Hafal semua Pak ya? Nah, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana. Jangan sampai nggak hafal Pak. Kalau nggak hafal nanti sampai rumah balik dihafalkan. Ya penting ini ya, penting ini ibadah keseharian kita. Ya, ibadah keseharian kita kalau nggak hafal rugi banget tuh ya. Rugi keburu. Nah, taib. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tafsirannya, ya, yaitu pada surat Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar ya.
karena sesuai permintaan saya sedikit mau menjelaskan mengenai bahasa Arab. Diminta bahasa Arab sedikit ya, secara ini aja. Pak, ini ibu-ibunya juga nggak tahu ya. Udah dengar suara coba. Dalam kaidah bahasa Arab kita ada mengenal namanya isim, fi'il, dan harf. Ya, isim, kemudian fi'il, dan harf. Nah, nanti coba kita berusaha untuk menerapkannya ya dalam di dalam surat yang kita pelajari nanti. Nah, tapi antum sendiri. Seperti itu ya. Nah, isim adalah apa? Kata benda. Nah, kata benda. Tentunya nanti kita akan mendapatkan banyak kata-kata benda di dalam Al-Quran Al-Karim. Nanti kita ini. Kemudian fi'il adalah kata kerja. Nah, kemudian harf, huruf. Seperti itu ya. Jadi ada kata benda, kata kerja, huruf. Ini adalah poin-poin yang terpenting di dalam bahasa Arab. Dan kalaupun Anda nanti ketika membaca surat-surat dalam Al-Quran seperti ini pula. Ya, itu akan mendapatkan kata kerja, kata benda, dan huruf. Contohnya adalah ayat yang kita bahas. Alhamdulillah Rabbil Alam. Nah, seperti itu. Alhamdulillah apa artinya Pak? Segala pujian. Nah, biasanya kata benda itu bisa terlihat bahwasanya itu adalah kata benda diketahui dengan adanya alif lam. Karena kata kerja dan huruf mustahil pemasukan alif lam. Nah, ketika Anda mendapatkan alhamdulillah, kemudian tadi al-fatihah seperti itu kan? Kemudian al-alamin, maka bisa dipastikan bahwasanya itu adalah kata benda. Nah, maka kita dapatkan isim atau kata benda yang bermakna tadi segala puji. Nah, seperti itu. Segala puji. Nah, kemudian lillah, ya, ada huruf li. Ya, huruf li. Ini adalah bagian dari harf. Ya, li ini bagian dari harf. Yang bermana apa? Li artinya apa? Untuk. Ya, untuk atau juga milik. Nah, seperti itu. Oh, udah hilang semua Pak ya. Pernah belajar bahasa Arab? Kalau lulus ya. Baik, berarti sedikit nanti kita belajar ini ya. Nah, segala kita artikan seperti ini, segala pujian ya bagi atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rabbul, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga Allah, ini lafzul jalalah. Tetapi kalau kita lihat klasifikasikan dari tiga hal ini masuk ke mana, Pak? Kata yang isim. Ya, seperti itu. Paham, Pak? Tetapi kalau kita untuk menyebut nama Allah, biasanya enggak kita sebut isim dan sebagainya, tetapi lafzul jalalah. Nah, seperti itu. Nah, begitupun ini juga al-alamin. Al-alamin juga termasuk dari kata benda. Kata benda isim, kemudian isim. Supaya kita bisa mengidentifikasikan dulu lebih awal, mana yang kata kerja, mana yang kata benda, dan kemudian mana huruf.
Adapun di sini belum ada ya, kebetulan belum ada. Tapi kita bisa mengambil dari kata alhamdu. Ya, alhamdu ini pada dasarnya diambil dari kata kerja. Ya, kata kerja, yaitu hamida, ya, yahmadu, ya, yahmadu. Artinya apa? Memuji. Nah, memuji. Nah, dipastikan kalau kata-kata kerja seperti ini bentuknya. Ya, ada kata kerja terdahulu, ada kata kerja yang sedang dilakukan. Hamidah berarti telah memuji. Ya, yahmadu berarti apa? Sedang memuji. Atau akan bisa dipahami Pak? Jelas? Simpel? Jelas Pak? Atau hilang aja di situ? Ya, seperti itu. Nah, ini kita nggak apa-apa, kita sedikit demi sedikit. Seperti inilah konsep dalam bahasa Arab atau dasar-dasar dalam bahasa Arab. Kita mengenal ada isim, fi'il dan harf. Dan begitu pun akan kita dapatkan di dalam Al-Quran seperti itu. Ada kata kerja, ada kata benda, dan juga ada harf, huruf. Baik, jelas Pak? Kembali. Ya, kembali. Hah? Yang benar itu. Oh, itu kan Pak ya? Masya Allah. Ya. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, yaitu segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaannya, dengan segala keagungannya, dengan segala kekuasaannya yang telah menciptakan manusia, yang telah mengatur alam ini. Nah, kemudian telah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal tersebutlah yang seharusnya, kalau kita melihat keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya Pak, ya, kalau kita benar-benar orang-orang yang khasyah, ya, orang-orang yang takut kepada Allah. Maaf, khasyah itu lebih tinggi dibandingkan rasa takut, Pak. Ada namanya khauf, ada namanya khasyah. Kalau khauf itu rasa takut terhadap apa Pak? Sesuatu yang mengerikan, harimau, takut dengan api, takut dengan api neraka. Tetapi khasyah itu artinya apa? Ketundukan. Takut juga, dia takut, tetapi bukan dikarenakan apa? Hal-hal yang mengerikan, tetapi takutnya, tunduknya dikarenakan segala keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika menafsirkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang-orang yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siapa, Pak? Para ulama. Kenapa? Lihat, menggunakan kata khasyah, ya. Karena apa? Karena para ulama yang paling tahu betul, ya, mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi mereka pun khasyah, ya, tunduk. Paham Pak ya? Berbeda dengan khauf. Berbeda dengan khauf. Nah, tadi ayat tadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, menggunakan kata khasyah. Seperti itu. Nah, maka hendaklah bagi kita semua, ya, untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepadanya. Karena perintah untuk bertasbih itu bukan hanya kepada kita semua, Pak. Bukan hanya kepada manusia saja, akan tetapi seluruh alam, ya, seluruh alam pun mereka semua bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihi." Ya.
Langit-langit 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wal ardu, dan juga bumi. Wa man fihin, dan juga yang ada di dalamnya. Tusabbihulillah. Mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu apapun itu, pohon, matahari, tanah, batu dan sebagainya, binatang-binatang, bulan, bintang-bintang, kecuali semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak mengetahui bagaimana bertasbihnya mereka, memujinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap Pak, ya, mereka semua bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ngeyel itu siapa, Pak? Manusia dan jin. Manusia dan jin ini adalah dua kaum yang ngeyel, bahasanya seperti itu. Tapi semoga kita termasuk orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas kita bertanya pada diri kita, kapankah kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Kapan, Pak? Dalam salat. Apa lagi, Pak? Habis makan. Masya Allah, habis makan alhamdulillah. Sahih. Nikmat, Pak, ya. Kalau habis nikmat alhamdulillah. Apa lagi, Pak? Minum, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak, setiap waktu dalam keadaan apapun kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dikatakan dalam sebuah hadis, ajaban di amril mukmin. Begitu mempesona perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena sesungguhnya seluruh perkaranya itu semua menjadi kebaikan untuk dirinya. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, dan semua hal tersebut tidaklah didapatkan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana sifat orang-orang yang beriman yang mendapatkan kemuliaan seperti ini? Ya, yang dikatakan begitu mempesona perkaranya, begitu indah perkara mereka. Dikabarkan oleh Rasulullah, in asabathu apa? Sarra, ya, kalau dia mendapatkan kenikmatan, syakara, kemudian dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Seperti itu. Bersyukurnya tentunya dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukurnya dengan meningkatkan ketakwaannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa suatu kesusahan, suatu musibah, sabara, dia pun bersabar, fakana khairan lahu, maka hal tersebut menjadi suatu kebaikan bagi dirinya. Paham, Pak? Terus tadi kok disebutin yang kedua, kalau ada musibah dia bersabar. Kenapa nggak bersyukur, Pak? Pak, perlu diketahui bahwa sabar itu adalah tingkatan yang paling terendah dari keadaan seseorang yang terkena musibah. Seperti itu. Tetapi alhamdulillah bagi orang yang bersabar saja, ya, dia tetap mendapatkan suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersabar tetap dia mengetahui, oh ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tadi menahan seluruh kepedihannya. Tetapi ada tingkatan yang paling tertinggi ketika seseorang mendapatkan musibah, apa yang dikatakannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Dia menyadari bahwasanya musibah yang Allah berikan ini kepada dirinya itu untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar terus seperti itu, tidak ada ujian dan sebagainya, khawatir. Ya, itu adalah istidraj. Ya, sengaja Allah Subhanahu wa taala terus berikan kenikmatan kepadanya. Nah, itulah, ya. Jadi harus kita berpikir kalau seandainya mendapatkan musibah,
ya setidaknya kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan apapun. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Pak, dari alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ini pun mengandung ketauhidan. Ya. Mengandung tentang macam-macam ketauhidan. Apa aja Pak yang diketahui? Tauhid apa? Rububiyah. Tauhid apa lagi Pak? Uluhiyah. Tauhid apa lagi? Asma wa sifat. Nah, seperti itu. Taib. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Nah, hilang Pak. Tadi udah nyebutin 3-nya tapi Masya Allah hilang. Nggak tahu definisinya. Hah? Naam, tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ifradullah, ya. Ifradullah bi anna'tika dia anallah khaliqun, ya. Ifradullah bi anna'taqida anallah khaliqun mudabbirun razzaqun, seperti itu ya. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kita meyakini, ya, dengan kita meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan seluruh alam ini, menciptakan alam semesta ini, yang mengaturnya, kemudian yang memberikan rezeki kepada setiap makhluknya, semuanya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Itu tauhid rububiyah. Di mana kita dapatkan dari ayat pertama tadi? Naam, Rabbil alamin. Rabb semesta alam. Lihat, menggunakan kata Rabb. Ya, rububiyah itu berasal dari kata Rabb. Ya, yaitu yang mengatur. Seperti itu Pak ya? Bisa dipahami? Jelas Pak? Itu tauhid rububiyah. Pertanyaannya, pada tauhid rububiyah ini adakah orang-orang yang mengingkarinya, Pak? Hah? Ada, siapa yang mengingkarinya? Yang mengingkarinya? Nah, siapa di luar Islam? Orang-orang musyrik? Orang-orang Yahudi Nasrani? Orang-orang Yahudi Nasrani mereka mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanya sama orang-orang Yahudi Nasrani, siapa yang menciptakan manusia? Apa jawaban mereka? Allah. Siapa? Orang-orang musyrik jahiliyah. Percaya enggak mereka dengan Allah? Percaya, ya. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Ya Muhammad, jikalau engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Lihat, la yaqulunna Allah. Pasti mereka akan mengatakan, lihat, pasti mereka akan mengatakan Allah. Oke Pak ya? Orang musyrik seperti itu. Lalu pertanyaan, kenapa mereka menyembah berhala? Mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut kecuali hanya sebagai perantara yang akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Itu ya yang mereka sembah, tetapi hal tersebut menjadikan mereka orang yang musyrik. Tapi kalau misalnya ditanyakan apakah mereka percaya dengan Allah? Percaya. Firaun percaya enggak? Percaya. Firaun pun percaya, akan tetapi hanya lisannya saja yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hatinya sangat beriman, ya, percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala zulman wa uluwa, karena kezalimannya dan juga kesombongannya. Nah, sama sekarang ini banyak Firaun yang lainnya. Maksudnya apa? Kelakuannya seperti para Firaun. Yaitu siapa Pak?
orang-orang ateis. Ya, orang-orang ateis itu hanya sekedar di lisan saja mereka nggak percaya adanya Allah. Karena apa? Kata mereka nggak keren nih, nggak modern, nggak asik. Ya, kalau ngakuin adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi coba kalau seandainya mereka tertimpa musibah, lagi mereka naik pesawat ataupun naik bahtera di lautan, tiba-tiba pesawatnya oleng dan sebagainya. Kemudian di sebelahnya ada seorang muslim. Kira-kira gimana, Pak? Apa yang akan dilakukan dia? Dia pasti akan meminta kepada muslim itu supaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama. Begitupun juga ketika di lautan, ya, akan dicari antum. Kalau antum bersama-sama dengan mereka, masya Allah, dilihatnya antum, masya Allah, jenggotan nih, kemudian pakai peci, pakai jubah, tiba-tiba ombak begitu besar, pada waktu itu langsung dia bingung, dia nggak bisa kemana-mana lagi, ya, nggak bisa kemana-mana lagi, mau jebur, ya mati duluan dia sore itu. Cuman akhirnya netap di kapal itu, ya, di kapal tersebut, maka nggak mau dia pun akhirnya apa? Tadi kedesak juga. Seperti inilah kelakuan manusia, ya, kelakuan manusia. Kalau dalam keadaan tenang seperti ini, ya, dalam keadaan tenang seperti ini, di daratan seperti ini, sombong, melakukan kesyirikan. Tetapi kalau misalnya di lautan tadi dengan keadaan terombang-ambing, ya, da'allahu mukhlishina lahuddin, maka mereka pun akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan. Falamma najjahum ilal bar, tetapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka kembali ke daratan, idahum yusyrikun, mereka melakukan kesyirikan kembali. Ini kelakuan manusia, akal-akalan. Paham ya? Tauhid rububiyah. Apalagi bis itu, Pak? Tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Naam, ifradullah ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan beribadah kepadanya. Dan inilah inti dari makna la ilaha illallah. Artinya apa? Tiada ilah, la ma'budu bihaqqin illallah, ya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan cara yang benar, Pak, ya, karena di luar sana ada orang yang menyembah Allah tetapi dengan cara yang tidak benar, ya. Ingat, la ma'budu bihaqqin illallah, ya, tiada Tuhan atau tiada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan cara yang benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Jelas, Pak, ya? Itu tauhid uluhiyah. Ini kita ke tauhid nih. Tapi mau nggak mau isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Kemudian apa lagi? Di mana dari kata yang tadi kita dapatkan dari ayat tersebut? Alhamdulillah. Ya, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita memuji Allah Subhanahu wa taala berarti beribadah, dan tadi disebutkan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa? Itu. Kemudian setelah tauhid uluhiyah, naam, seperti itu. Habis itu tauhid apa lagi? Asma wa sifat. Apa tauhid asma wa sifat? Nah, kan? Ayo, Pak. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan nama-nama yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim, dan nama-nama yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnahnya. Azan dulu, habis tuh. Azan dulu, fadhal.
Ini sampai berapa menit? 10 menit langsung koma. Apa? Lewat dikit gak apa-apa. Tapi fadol, terserah antum. Waktu-waktu untuk antum ini. Fadol. Kita tadi apa? Asma sifat. Jadi seperti itu ya. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnahnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat yang kedua, enggak apa-apa? Ya. Yaitu Ar-Rahmanir Rahim, yaitu yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tadi seperti itu kan? Allah menetapkan nama-namanya di dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah, ya. Nama-nama yang begitu agung, ya, fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sambil dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Nah, dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Pak, Masya Allah, ternyata kita dapatkan Al-Fatihah itu pun mengajarkan kita seperti itu ketika ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebenarnya bagus, boleh seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung minta, ya Allah, ya. Lancarkan rezeki saya ya Allah, ya kan seperti itu. Nah, kemudian apa lagi Pak? Minta ini, minta itu, ya seperti lancarkan permasalahan-permasalahannya, berikan solusi dalam kehidupannya. Bagus kalau seandainya seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkannya. Nah, seperti itu. Tetapi Masya Allah, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah mengajarkan adab-adab kita sebelum berdoa. Nah, seperti itu. Dalam hadis qudsi dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, qasamtus shalah, aku membagi salat, ya, baini wa bainah abdi. Yaitu aku membagi salat antara diriku dengan hambaku. Nah, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian ketika hamba tersebut membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan hambaku memujiku. Kemudian ketika hamba tersebut lagi mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, apalagi kata Allah, hambaku menyanjungku. Kemudian apa? Maliki yaumiddin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab lagi apa? Hambaku mengagungkanku. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara aku dan hambaku. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin kepada kami jalan yang lurus. Kemudian bagi hambaku apa yang dia minta, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat Pak? Dapat enggak pelajarannya? Yang saya maksudkan? Hah? Yang saya maksudkan dapat tidak? Apa? Nah, adab sebelum berdoa. Pujian-pujian terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allah jawab, hambaku memujiku, hambaku menyanjungku, hambaku mengagungkanku. Pujian.
Baru mau masuk mukadimah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mau memulai. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami disebut ini ya, kita mau minta. Baru langsung ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa. Ya, mulai kita meminta, dan itulah ya yang permintaan yang paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan memperlancar rezekinya, bukan apa lagi Pak? Permasalahan-permasalahannya selesai, ya seperti itu, bukan. Yang diminta ihdinas, berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Tuh, karena apa? Karena kalau seseorang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, selesai. Pak, seluruh kehidupannya adalah kebahagiaan. Seperti itu Pak ya. Nah, tadi kita katakan, kita kembali tadi bahwasanya adab di dalam berdoa itu dimulai dulu dengan pujian dan surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita hal tersebut. Udah? Atau kita bismillahirrahmanirrahim? Hah? Tanya jawab. Fadhal. Ada yang mau bertanya, Pak? Fadhal. Ketika misalnya kita mau berdoa, kita mulai dulu dengan Al-Fatihah. Apa dengan apa? Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sebelum berdoa kita mulai dengan Al-Fatihah? Ahsannya adalah ya seperti biasa saja. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, langsung ya melakukan pujian-pujian. Nah, tanpa harus membatasinya dengan surat Al-Fatihah. Nah, karena mungkin saja kita pujian-pujian tidak hanya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin seperti itu. Tetapi kita tadi walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Nah, kita sebut Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Habis itu Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Ar-Razzaq. Kalau kita hanya sekedar dengan Al-Fatihah, terbatas. Benar tidak? Tetapi kalau seandainya mau mengatakan boleh tidak, ya boleh saja. Nah, kalau seandainya seorang mau berdoa ya, dalam artian gini, berdoa dalam keadaan bebas, seperti itu ya, dalam keadaan bebas. Namanya orang berdoa, bukan di waktu-waktu yang memang dalam tatanannya itu ada aturannya. Tetapi dalam keadaan kita mau berdoa, dalam keadaan seperti ini kita kayaknya enak membaca mulai dengan Al-Fatihah. Tafadhol. Nah, seperti itu. Baik Pak, nggak ada ini. Sama seperti kalau misalnya kita pun juga mau, ya kalau seandainya kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa tadi Pak? Kita membaca Al-Quran dulu, kita ini dan sebagainya boleh. Tetapi kalau seandainya mengkhususkan, ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Oh, ketika mau ini Al-Fatihah, gitu seperti itu kan? Atau misalnya ini yang sering banyak dilakukan orang-orang di luar sana, Al-Fatihah gitu. Tidak. Ya tidak dibenarkan. Apa ya? Tapi kalau tadi hanya sekedar saya boleh enggak untuk memulai sekali-kali dan sebagainya, silahkan. Nah, sama seperti kita membaca Al-Qur'an Al-Karim, mau berdoa kemudian kita baca Al-Qur'an dulu.
Kita ibadah dulu yang banyak. Nah, setelah kita merasa diri kita suci dan sebagainya, baru kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh, silahkan. Tetapi tadi ingat, jangan sampai menjadi sebuah pengkhususan. Kalau sudah terjadi menjadi sebuah pengkhususan dalam setiap berdoa, Al-Fatihah, apalagi diawalkan dengan barang-barang, terjatuh pada perbuatan bid'ah. Sampun. Boleh lebihkan? Ada lagi yang bertanya? Hah? Sudah makan. Kan yang kita tahu kan banyak keluarga di rumah balik pernah juga. Dengan bismillah aja tuh gimana tuh? Anak-anak nggak cerita. Sekolah katanya. Ya kalau misalnya kita mengajarkan ya secara benar, maksudnya seperti itu, ya kita ajarkan kepada anak kita bahwasanya sebelum makan baca bismillah. Adapun Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, ya. Ini tidak perlu diajarkan. Nah, walaupun ada orang yang mengatakan enggak apa-apa, ini mimbabil fadhail a'mal. Sebagai bab fadhail a'mal aja. Ya, tetapi enggak meyakini bahwasanya itu adalah tuntunan Rasulullah. Pak, mustahil. Ya? Mustahil tidak? Paham? Jelas enggak maksud saya dengan mengatakan mustahil? Ada orang berdoa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, kemudian dia setelah membaca itu dia meyakini itu bukan dari Rasulullah. Mustahil enggak? Pak, mustahil. Ada orang membaca hal tersebut. Kemudian dia mengatakan, ini enggak ada Rasul, enggak ada tuntunan dari Rasulullah. Kalau memang enggak ada tuntunan dari Rasulullah, ngapain dibaca? Gitu pertanyaannya, kan benar enggak? Tetapi kebanyakan orang-orang di luar sana ketika mereka membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana, pasti pada waktu itu mereka langsung menyandarkan hal ini berasal dari Rasulullah. Kalau sudah menyandarkan dari Rasulullah bagaimana? Nah, itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Apa ya? Seperti itu. Jadi ahsannya bagaimana? Ya sudah, ajarkan kepada anak-anak ya bahwasanya baca samillah, ya, baca bismillah sebelum makan. Sampun, selesai perkara. Ya, samillah wa qul biyaminik wa qul mayalik. Ya, bacalah bismillah, wa qul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa qul mimma ya, dan makan makanan yang paling terdekat. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampun? Melalui hamdalah juga sering kita dengar misalkan orang misalkan alhamdulillah, kita dengar harus seperti jawab ketika orang berdosa atau gimana? Enggak. Ya enggak. Ya kalau misalnya ada orang ya habis makan gitu gitu ya, seperti itu, kenyang dan sebagainya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah ya seperti itu karena dia ngerasainnya sebagainya, maka kita harus menjawabnya tidak. Tidak. Karena apa? Dalam hadis yang disebutkan ya, yang menjadi hak bagi seorang muslim adalah ketika hamba tersebut ketika seorang tersebut bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka harus dijawab. Wajib. Yarhamukallah. Adapun kalau yang lainnya ada yang baca alhamdulillah harus dijawab yarhamukallah. Tiba-tiba ada di sana lagi yang sedang berzikir alhamdulillah. Anda mau jawab lagi seperti itu ya? Enggak. Nah, karena dalam hadisnya adalah untuk orang-orang yang bersin. Seperti itu. Sampun? Barakallahu fikum. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.